Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul mukarramin wal mukarramin, para bapak, para asatid, para jamaah, habis kepada mukarram wal mukarram Haji Muhammad Sukamti serta besarnya, juga kepada para asatid dan krom Al-Ustaz Sugiarno SPD, juga Al-Ustaz Firmansyah, juga kepada para jamaah sekalian yang hadir pada kesempatan sore ini, yang senantiasa mudah-mudahan mendapat petunjuk, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu, mendapat taufik hidayah oleh Allah Subhanahu, sehingga hidupnya diberikan hidup yang berkah, manfaat. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan senantiasa ibadahnya senantiasa diterima, dikabul oleh Allah Subhanahu. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada momen yang terbaik pada sore ini, yang bertema Safari Ramadan yang kedua kalinya. Ini bagi orang yang puasa itu gak sembarangan orang yang puasa. Dikarenakan orang puasa ini adalah orang yang tergolong orang yang beriman. Kalau gak iman gak mungkin puasa. Iman identik dengan takwa, lil muttaqin, supaya saya bisa mencapai ketakwaan adalah iman yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua umat itu adalah orang yang beriman. Dalam hal ini Safari Ramadan, fadilah dalam puasa bulan suci Ramadan ini bagi umat yang luar biasa. Kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini tidak lain hanyalah minta keridhaan oleh Allah Ta'ala dan diampuni dari segala dosa. Kalau kita sampai lewat bulan suci Ramadan tidak diampuni, celakalah bagi umat Islam. Bagi umat celaka, bagi orang yang bulan puasa sudah lewat, ternyata dosanya masih banyak, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa mendapat ampunan ridho Allah Subhanahu. Tentunya juga banyak berdoa dan bersolawat, apalagi menghadapi ini termasuk adalah malam Lailatul Qadar. Ini malam yang luar biasa. Besok kita beberkan pada kesempatan yang akan datang. Dalam hal ini fadilah Safar Ramadan bagi umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW istimewa yang luar biasa, tidak akan diberikan selain umat. Keistimewaannya adalah selain umat Rasulullah SAW tidak akan diberikan. Jadi untung banget sebagai umat Rasul. Ada riwayat mengatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
u'tiyat ummati khumsata asya'a lam tu'to li ahadin qablahu. Kata Rasul begini, beruntunglah bagi umatku dan tidak akan diberikan selain umatku, kata Rasul. Tidak akan diberikan selain umat Rasulullah SAW, termasuk adalah Sayyidul Anbiya, Nabi yang terakhir. Maka dari itu ada yang kadang-kadang mengada-adai, ada yang mengaku jadi Nabi, Tukimin, Indramayu, Tukimin jadi Nabi. Ini udah disepakati. Di situ sebelum Kanjeng Nabi lahir, nur cahaya sebelum diciptakan langit dan bumi seisinya, semakhluk gaib maupun dhair, itu terkecuali dengan diciptanya nur Kanjeng Nabi. Kok aku jadi Tukimin? Itu luar biasa. Dosa besar. Seperti itu dosa besar. Mengada-ngadain. Nah ini selain umat, dari umat Kanjeng Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi Ibrahim, Kanjeng Nabi Musa, Kanjeng Nabi Isa, itu nggak ada, nggak akan dikasih, nggak bakalan ketemu, nggak bakalan punya keistimewaan. Maka dari itu banyak artis yang masuk Islam, artis Kristen masuk Islam banyak. Saya sering bertemu dengan Final Girol, Ustaz A.A. Ustadi, Agim, terus termasuk Somen, mengatakan itu banyak orang Kristen yang masuk Islam. Keistimewaan luar biasa, ibadah sedikit, pahalanya banyak banget, dan tidak akan diberikan selain umat Rasul, baik Kanjeng Nabi atau yang dulu, apalagi selain Kanjeng Nabi. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini tidak akan diberikan selain umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu ada 5 perkara. Yang pertama, al-awalu idza kana awalu lailatin min Ramadan yang durullahu ilaihim birrahmah wa man nadra ilaihi birrahmah la yu'adzibuhu ba'dahu abadan. Jelas tidak akan diberikan sebelum atau selain dari umat Rasul. Yang pertama adalah awal pertama bulan suci Ramadan, awal malam Lailatul Ramadan, itu sudah punya keistimewaan. Maka dari itu kalau orang tarawih malam pertama itu berbondong-bondong, pahalanya luar biasa, luar biasa. Itu awal pertama. Dan inilah yu'adzibu yang durullahu ilaihim, Allah akan memandang mereka kalian birahmah, dengan rasa kasih sayang. Rasa rahmat ini adalah rasa keistimewaan Allah kepada umat Kanjeng Nabi yang merasa senang, cinta kepada umat. Kalau Allah sudah melihat kepada mereka termasuk umatnya Rasul, maka wa man nadhur ilaihi birahmah, kalau sudah dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala rasa kasih sayang, akan mudah segala-galanya. Dilihat dengan kasih sayang yang pertama, la yu'adzibu ba'dahu abadan. Allah tidak akan menyiksa kepada umat Rasulullah SAW selama-lamanya. Ini istimewa. Karena apa Allah tidak akan menyiksa kepada umat Rasul? Bahkan yang lain tetap disiksa, apalagi umat-umat yang lain siksa sepanjang masa abadan-abadan selama-lamanya. Tapi
Nabi umat Rasul mendapat keringanan, mendapat kasih sayang, cinta dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah dipandang. Kalau sudah memandang kepada umat yang rasa kasih sayang, tidak akan disiksa. Amin. Mudah-mudahan Allah akan merasa kepada umat yang mau beribadah, menjalankan puasa, menjalankan sholat berjamaah wajib maupun sunat, dan sholat tarawih witir dan tadarus Al-Quran. Yang mudah-mudahan malaikat senantiasa turun meminta ampunan kepada kita sekalian, diampuni dari segala dosa. Amin. Kalau kita sudah dipandang oleh Allah Ta'ala rasa kasih sayang dan diampuni oleh Allah Ta'ala, maka tidak akan sengsara besok di yaumil qiyamah. Amin. Mari kita bersama-sama jangan bosan dan jangan malas menjalankan kewajiban, terutama puasa, sholat tarawih, dan sholat yang lain, untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini, supaya bulan suci Ramadan lewat sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita tidak lama, hadirin. Bisa juga mati masih muda, bisa juga tua, bisa juga kecil, bisa juga kakek-kakek. Maka dari itu, mumpung kita masih muda, sehat, kuat, prioritas untuk melangkahkan kakinya menuntut ilmu, mengkaji ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita mencapai orang, digolong orang yang beriman, punya prioritas yang bertakwa kepada Allah Taala, dan semoga mendapat rahmat kasih sayang, tidak akan disiksa besok di yaumil qiyamah. Amin. Ini yang pertama. Sabar Ramadan. Yang kedua adalah wasani ya'murullahu ta'ala al-malaikah bil istighfar lahum. Yang kedua, Allah akan menyuruh malaikat, wahai malaikat, turunlah ke bumi. Lihatlah umat Kanjeng Nabi yang selama ini saya pandang rasa kasih sayang kepadanya, dan Allah menyuruh malaikat turun mendoakan dan beristighfar, meminta ampunan kepada Allah Ta'ala bagi mereka, termasuk umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW di bulan suci Ramadan ini. Maka dari itu kita termasuk umat yang luar biasa, umat yang bahagia, umat yang dijamin oleh Allah Ta'ala, yang digolong oleh yang beriman, yang mudah-mudahan dalam pelaksanaan ibadah dengan ikhlas Allah akan mengampuni kepada kita sekalian. Amin. Inilah bagi umat Islam yang beruntung, orang yang memperbanyak istighfar. Rasulullah SAW bersabda, kasratul istighfar tajlibul rizki. Dan segala apapun kita memperbanyak istighfar, apapun bisa kita capai, termasuk rezeki, dan diampuni, dan punya cita-cita, mudah-mudahan cita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita di bulan suci Ramadan prioritas untuk beristighfar, apalagi menghadapi malam Lailatul Qadar ini, supaya kita mendapat berkah ridho Allah Ta'ala, di banyak istighfar. Kalau kita minta ampunan kepada Allah Ta'ala dan bertobat, insya Allah menjadi umat yang baik, umat yang beriman, umat yang bertakwa, dan umat yang beruntung. Amin Allahumma. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya.
kecil maupun yang besar ya Allah. Saya sengaja ampunilah dosa-dosa Ramadan ini ya Allah, dan ampunilah dosa-dosa dosa-dosa guru-guru kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa Islam yang beriman ya Allah. Dalam hal ini masih banyak bencana musibah termasuk di luar negeri, banyak musibah karena peperangan ya Allah. Hentikanlah ya Allah peperangan ini ya Allah, dan mudah-mudahan di luar negeri sana, di Amerika maupun di Israel dan Iran, mohon kepadamu ya Allah, berikan petunjuk kepada Allah Ta'ala ya Allah, dihentikan dari segala peperangan, diampuni dari segala dosa, dan orang yang meninggal menyeberang umat Islam itu umat yang meninggalnya dengan keadaan sakit. Amin Allahumma ya Allah. Ya Tuhan kami berkorban ya Allah, dalam hal ini masih banyak musibah baik di luar umat ya Allah, senantiasa meninggal baik kecil maupun besar, baik muda maupun tua, baik laki-laki maupun perempuan. Semoga Allah memberikan hidayah bisa berdamaikan, menenangkan semua umat laki-laki keadaan panas ya Allah, yang akan menghentikan ya Allah dalam semua peperangan ini. Mudah semuanya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berikan kita jauhkan dari segala musibah, dari segala penyakit, segala kekuatan ya Allah ibadah kita, puasa kita. Jadikan dan jadikan hanya keluarga ya Allah yang keluarga sakinah mawaddah yang sakinah seperti ya Allah. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala ya Allah. Hadirin, safari Ramadan yang ketiga adalah wasalisu an-naro ikata famis shaim. Ini kalau kita selain puasa mulutnya bau, tetap bau. Apalagi bau jengkol, bau petek, bau apa, bau kecut. Tapi di bulan suci Ramadan ini bagi orang yang berpuasa punya keistimewaan, punya pahala tersendiri, dihitung ibadah pun oleh Allah SWT. Raihata fami, abad nafas dari mulut kita yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Tentunya atyabu indallahi mirhil misk. Kita baru di dunia ini, besok akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala bau kita. Menurut Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala bau kecut, bau busuk, bau bacin, bau bangkek, bau jengkol, apa saja diganti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan baunya seperti baunya minyak misik nih. Jadi bau kita hadirin ini udah dihitung ibadah oleh Allah Ta'ala, diganti dengan minyak misik. Ini untuk siapa? Untuk umat Rasulullah SAW. Selain dan sebelum umat Kanjeng Nabi nggak seperti itu. Yang bau bacin, bau busuk diganti dengan bau minyak misik.
Hajar Aswad. Padahal di Mekah itu Mekahnya baunya luar biasa. Bahkan ntar kalau di Mekah di sini lihat dan cium bau Mekah seperti apa? Mekah itu, Ka'bah itu baunya kayak minyak Hajar Aswad. Coba, ya Allah niat kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita bisa pergi ke Mekah dan Madinah, amin. Supaya bisa mengetahui besok seperti apa minyak misik di sana dan minyak Hajar Aswad. Itu Ka'bah baunya luar biasa, dari jauh dari cium baunya wangi. Padahal orang banyak baunya seperti itu, tapi karena dengan itu Allah, di hadapan Allah, semua bau busuk akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bau yang wangi semerbak. Lah besok juga di surga seperti itu, seperti kita di Mekah. Dan lihat Ka'bah, baunya nggak pernah henti-henti. Apapun baunya, besok kita menjadi bau yang harum. Alhamdulillah. Ini bagi siapa? Bagi yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Jangan takut sekarang bau. Makanya kalau kadang-kadang kalau habis sahur sikatan, mini-mininya sebelum zuhur sikatan, mini-mininya sudah sahur bagus-bagusnya, terus pagi-pagi sikatan, supaya ntar kalau kita udah bersih banyak selilit, setelah habis zuhur ke sana bau, nggak apa-apa bau bacin mah. Ini udah dijamin oleh Allah Ta'ala, besok akan bau seperti minyak misik. Ini keistimewaan bagi umat Rasulullah SAW. Ini yang ketiga. Jadi istimewa banget bagi orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Insya Allah akan menggantinya dengan bau yang luar biasa. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini siapa yang Ramadan yang ketiga? Alhamdulillah. Mudah-mudahan bau kita besok menjadi bau yang wangi. Siapa yang keempat adalah Arabimu yaqulullahu ta'ala lil jannah ittakhidhi zinataka zinataki. Yang keempat Allah berfirman, hei surga, ini surga disuruh oleh Allah SWT suruh memberikan hiasan pakaian kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surga sudah disuruh oleh Allah Ta'ala suruh memberikan sajian, tempat, fasilitas. Bahkan di situ ada peti emas, ada pakaian, apapun itu indah sekali. Di dunia yang belum dialami besok di akhirat jangan. Seindahnya dunia, sebaik-baik indah di dunia, sedikitnya di akhirat di surga. Sebagus-bagus di dunia, besok sejelek-jeleknya di surga. Itu sudah disediain hiasan apapun oleh Allah Ta'ala. Surga sudah menyajikan. Apalagi surga ini sudah merindukan orang yang membaca Al-Quran, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar, orang miskin, dan orang yang mau membaca Al-Quran. Sudah rindu surga kepada umat Rasulullah. Rindu kepada 4 perkara yang membaca Al-Quran, hifdzul lisan, yang menjaga lisannya dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang sopan, jangan kata-kata yang kecil, dan membaca Al-Quranul Karim, dan berpuasa di bulan suci Ramadan, dan memberikan makanan kepada orang yang lapar. Apalagi orang yang berpuasa. Kalau waktu di pesantren, saya masih ingat, setiap bulan puasa dijamin kita makan buka bersama. Kita nggak pernah beli, nggak pernah nyari, sudah disediakan oleh Mbah Pondok. Waktu itu di Ponpes Pondok Penaju Gunung Bojong Sari, Eyang Laskuri. Itu mbahnya dari pesantren, bapaknya Romo Kiai dari Munib. Sekarang alhamdulillah akan teruskan Gus Baha. Itu masih ingat setiap bulan Ramadan kita mengkaji, ya, mempelajari ilmu namanya ilmu kilap. Jadi bulan suci Ramadan
28 hari itu bisa mencapai 5 kitab. Wah terus dianya baca. Sore sudah disiapkan makanan. Mudah-mudahan Allah akan melipat gandakan rezekinya, mendapat pahala yang luar biasa yang memberikan orang yang lagi puasa. Mudah-mudahan utuh bagi orang yang puasa, pahalanya akan diberikan kepada orang yang memberikan makanan. Amin Allahumma. Inilah surga yang merindukan kepada kita. Pada itu ini surga menjamin kepada kita diberikan fasilitas hiasan luar biasa oleh Allah Subhanahu, yaitu bagi orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Wa yaqulu tuba li ibadi lil mu'minin hum awliya. Dan Allah juga memberikan menyuruh, beruntunglah bagi umatku ya Allah sebagai umat yang beriman. Artinya orang yang beriman itu adalah orang yang panggilan Allah SWT yang mau mengerjakan, mendirikan puasa bulan suci Ramadan selain orang mukmin yang tidak mau mendirikan, mengerjakan ibadah di bulan suci Ramadan termasuk puasa, tidak akan mendapat rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pun bulan suci Ramadan lewat tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya untuk umat Islam, beruntunglah kita akan dimasukkan surga dengan fasilitas yang luar biasa. Apapun yang di surga itu pasti akan disediakan. Kapain apa pasti ada, bidadari pasti ada. Cantik seperti cantik kita yang di dunia, istri kita besok ada di sana. Ya Allah, ya Tuhan kami, aku berikan istri yang seperti di dunia, kayak istri saya. Seandainya ada, langsung muncul. Baunya wangi, cantik, nggak bakalan bosan. Bahkan pun kencing ya, nggak ada kencing, kentut nggak kentut, berak nggak berak. Enak terus. Tapi jangan salah, kuncinya adalah umat Rasulullah SAW yang senantiasa beribadah kepada Allah Ta'ala, yang menjalankan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, imtisalul awamiri wastinabun nawawi. Jauhilah apa larangan Allah dan kerjakanlah apa yang Allah perintahkan. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi orang yang seperti itu mudah-mudahan tidak pernah ketinggalan ibadah, sholat wajib berjamaah, sunat dan lain sebagainya. Tidak pernah meninggalkan zikir, selalu berzikir, tawadhu kepada Allah Subhanahu, tidak pernah ketinggalan sholat jamaah, tidak pernah ketinggalan tadarus Al-Quran. Semua insya Allah ini untuk mencapai kuncinya surga, passwordnya surga adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan beriman. Amin Allahumma, supaya menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah Ta'ala, mendapat ridho oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Hadirin rahmat Allah Ta'ala, untuk yang terakhir adalah keistimewaan bagi umat Islam, tidak akan diberikan selain sahabat Ramadan yang kelima. Ya birullahu ta'ala lahum jami'an. Ini yang terakhir. Maka dari itu beruntunglah bagi umat Islam yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semua dari segala dosa-dosa, dari segala kesalahan. Maka dari itu para hadirin, kita masih ada waktu, kesempatan untuk beristighfar. Pada kesempatan bulan suci Ramadan ini prioritas untuk beribadah, siang malam siang 30 hari untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, berbanyak istighfar, minta ampunan kepada Allah Ta'ala dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa kita, kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma. Inilah prioritas untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan suci Ramadan. Insyaallah apa yang kami sampaikan pada kesempatan sore ini termasuk adalah diberikan, dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayang, dan Allah tidak akan menyiksa selama-lamanya, dan Allah akan menyuruh malaikat untuk beristighfar, minta ampunan kepada Allah Ta'ala, dan Allah akan memberikan keistimewaan bagi orang puasa yang bau, angin bau, kata-kata bau akan diganti oleh Allah SWT dengan bau yang harum seperti minyak misik, dan Allah akan memberikan kepada Allah Subhanahu
dan diberikan kita sekalian fasilitas di dalam surga, semua akan diberikan hiasan yang luar biasa, dan sehingga Allah akan mengampuni. Semoga kita diampuni oleh Allah Ta'ala, dan semoga kita besok menjadi orang yang beriman dan mudah-mudahan dimasukkan surga-surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Demikian atas syafaat Ramadan pada kesempatan sore ini, untuk menjelang buka bersama para hadirin, mari kita bersama-sama sebelumnya berdoa. Berapa menit lagi? 4 menit. Nah, pas kurang 4 menit lagi kita bersama berdoa untuk mengakhiri tausiah untuk 1,5 jam ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian, dan mudah-mudahan dihitung ibadah oleh Allah Ta'ala, menuntut ilmu, dan pahalanya dikirimkan kepada orang tua kita yang sudah mendahului tentunya. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, panjang umur, sehat walafiat, mudah rezekinya, sehat selalu sampai tujuan dengan keadaan sukses berkah. Amin Allahumma amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu wa bika hamdu wa ala rizqika aqtu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ilaihi termasuk dari tokoh matu biya hati yang tidak Muhammad wa bi qurbi wa bi nafsika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah syahidina Allah syahidina Allah hadirin Allah nadir Allah. Allahumma na'udzu bika min kalimati la tamati min awqil absari wa min dari bin nafsi wa dari al juludi wal muluki wal nidami subhanaka wa amrun ayyakul hukum wa yahud. Allahu akbar Allahu akbar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Summa ila rahimil jazzatul badarihim. Ya ma muslimal mu'min antu salimatu hafidhu antu quwwatu syafa'ah antu barakatu karamatu sa'adatu salama yudil wa dunya wal akhirah. Nas'aluka al-ijabah wal barakah fil qabul bisiril fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Kupat lapat kecemplung santen sedaya lepat nyuwun pangapunten. Terima kasih. Akhirul kalam. Hadanallahu wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.